Assalamualaikum. Saya akan memaparkan tugas UAS Kecerdasan Tiruan dengan judul menemani obrolan dengan teks dinamis, chatbot sederhana dan simple menggunakan PHP dan MySQL. Disusun oleh saya Reza Pahlevi, NIM 17552011294 dan Rai Tripermana, NIM 17552011333. Abstrak. Sejak dibuatnya Elisa sampai kepada Google Assistant, Alexa, Siri, bahkan mesin penjawab pada perusahaan-perusahaan e-commerce raksasa seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan seterusnya, tidak terasa bahwa interaksi manusia dengan chatbot sudah sangat sering dilakukan. Terlepas dari ketakutan jika nanti chatbot dapat menggantikan peran customer service manusia, chatbot diketahui sudah sangat banyak membantu pekerjaan, mulai dari yang sederhana seperti teman ngobrol biasa atau chatting, sampai pengambilan keputusan untuk bisnis besar decision maker. Chatbot adalah adaptasi sederhana program penjawab pesan dengan PHP dan MySQL dan diberikan source code-nya gratis oleh codingnepalweb.com. Kata kunci: Elisa, chatbot, e-commerce, chatting, dan chatbot. Pendahuluan. Sejak diperkenalkannya Elisa kepada dunia pada tahun 1966, yang mampu memberi respon kepada pengguna dengan menggunakan metode pencocokan pola dan substitusi kalimat yang didasarkan pada aturan yang telah dibuat secara manual di dalam skrip yang dahulu dikenal sebagai Matplotlib. Chatbot dapat berkomunikasi langsung dengan manusia melalui rancangan algoritma yang sederhana menurut ISL 2018. Chatbot berasal dari asal kata chatorbot, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah robot yang berbicara. Chatbot dapat dikembangkan oleh siapapun dan dapat diimplementasi ke instansi serta menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Pemanfaatan chatbot mengacu pada penelitian Patel yang digunakan pada layanan web universitas. Fitur chatbot juga dapat digunakan untuk melayani pemesanan. Untuk layanan transaksi sebuah toko, retail, atau kedai, chatbot dapat dikembangkan untuk menanggapi interaksi dari pelanggan. Saat ini teknologi artificial intelligence atau AI berkembang sangat cepat. Tidak hanya untuk membantu dalam membangun chatbot, tetapi juga sangat membantu dalam mengatur dan menyusun pengetahuan untuk melakukan tugas-tugas seperti penjelasan otomatis, penerjemahan, pengenalan entitas, kategorisasi, ekstraksi relasi, sentimen analisis, pengenalan bahasa, dan segmentasi topik menggunakan NLP atau Natural Language Processing. NLP adalah bagian dari AI yang membantu komputer untuk menganalisis, memahami, dan memperoleh makna dari bahasa manusia dengan cara yang cerdas. Dengan menggunakan metode NLP, pengembangan chatbot dapat lebih efisien dan ringkas, dengan hasil yang mampu beradaptasi karena sistem chatbot telah dilatih dengan model dan dataset yang berkaitan dengan konteks penggunaannya, sehingga pengetahuan chatbot tersebut dapat terus berkembang layaknya manusia. Cara kerja chatbot. 1. Chatbot yang bekerja berdasarkan peraturan, set of rules. Chatbot jenis ini memiliki kemampuan terbatas karena hanya bisa merespon perintah yang sangat spesifik. Jika kita mengatakan hal yang salah, bot tidak akan mengerti apa maksud kita. Bot pada chatbot jenis ini hanya secerdas bagaimana kita menanamkan program di dalamnya. 2. Chatbot yang bekerja dan beradaptasi dengan menggunakan metode machine learning. Chatbot ini memiliki kecerdasan buatan atau intelijensi buatan, artificial intelligence. Kita tidak perlu terlalu spesifik saat berbicara dengannya. Chatbot ini dapat mengerti bahasa kita dan bekerja bukan hanya karena perintah.
datang, bot ini terus menjadi lebih cerdas karena belajar dari percakapan yang dilakukannya dengan orang-orang. Penggunaan chatbot ada 4. 1. Chatbot sebagai virtual customer service. 2. Chatbot sebagai virtual personal assistant. 3. Chatbot sebagai pengumpul data dan survei otomatis. 4. Chatbot sebagai lawan bicara selayaknya manusia. 1. Chatbot sebagai virtual customer service. Chatbot jenis ini memberikan informasi selayaknya pelayanan pelanggan. Chatbot bekerja berdasarkan peraturan yang diberikan oleh kita dan menghasilkan keluaran. Jadi jika kita ingin membuat FAQ atau Frequently Asked Questions yang interaktif, maka chatbot ini sangat cocok. 2. Chatbot sebagai virtual personal assistant. Chatbot jenis ini beroperasi selayaknya asisten pribadi yang membantu kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya pribadi dengan informasi spesifik. Kita dapat melakukan percakapan dan bot akan mengumpulkan informasi yang selanjutnya diproses untuk melakukan tugas tertentu. 3. Chatbot sebagai pengumpul data dan survei otomatis. Chatbot jenis ini mengumpulkan informasi dengan bertanya kepada lawan bicaranya agar dapat menemukan koresponden yang cocok untuk keperluan riset dan survei. Selanjutnya bot akan menghasilkan keluaran berupa database yang dapat diolah menjadi informasi bagi pihak yang berkepentingan. Chatbot sebagai lawan bicara selayaknya manusia. Chatbot jenis ini adalah chatbot yang berada pada hierarki tertinggi di dunia. Chatbot karena sudah memiliki kemampuan adaptasi dengan bantu intelijensi buatan. Chatbot ini memiliki seluruh chatbot jenis lainnya dan diciptakan sebagai seorang teman virtual yang bisa kita ajak chatting dan menjawab semua pertanyaan kita. Bahkan untuk beberapa kasus, chatbot jenis ini bisa memberikan saran dan rekomendasi serta terhubung dengan beberapa vendor besar sehingga kita bisa langsung melakukan transaksi langsung dari chatbot. Program digunakan untuk membuat chatbot yaitu PHP. Pada awalnya PHP merupakan kepemilikan dari Personal Homepage Situs Personal. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Gladroff pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted atau FI, yang berwujud berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP dan FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak program yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Lalu yang kedua, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL bahasa Inggris, Database Management System atau DBMS yang multi-alur bagi pengguna dan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL akhirnya membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Selanjutnya, tampilan dalam chatbot. Awal dari sebelum memulai aplikasi, maka akan ada tampilan obrolan chatbot sederhana dengan pesan pertama, "Hai, selamat datang di obrolan chatbot." Lalu kita coba memasukkan pesan di sini. Saya menulis pesan di sini, "Halo." Dia akan menjawab, "Ada yang bisa saya bantu?" Selanjutnya, "Siapa nama kamu?" Dia menjawab, "Chatbot." Lalu ditulis chatbot apaan. Karena ini tidak ada dalam query, maka tidak akan ada hasil yang keluar. Dia akan menjawab, "Maaf, saya tidak bisa mengerti Anda." Terus ditulis, "Kamu lucu." Tidak bisa juga. Lucu tidak bisa juga. Akhirnya ditulis wek-wek. Dia membalas, "Iya, memang lucu sekali." Lalu saya coba bertanya, "Jam berapa sekarang?" Dia menjawab dengan tepat, yaitu karena dimasukkan programnya untuk memasukkan jam sekarang dan tanggal juga demikian. Ini selanjutnya, "Apa kamu kenal dengan Ray?" dan seterusnya. Lalu interaktif dan menghibur, ini codingannya. Selanjutnya
Ini videonya, contoh penggunaannya. Skip saja. Kesimpulan, satu, chatbot mampu berinteraksi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh user karena sebelumnya sudah diinput menggunakan bahasa umum digunakan sehari-hari. Dua, aplikasi chatbot yang dibuat dinilai bermanfaat karena selain sebagai sarana belajar dan praktek, bahasa pemrograman juga dapat membuat orang lain tertarik untuk mempelajari tentang kecerdasan buatan. Saran, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam pembuatan program chatbot yang sangat sederhana ini, dan juga diharapkan untuk menjadi pemacu semangat dalam mengembangkan program ini menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.